saya adalah mantan warga binaan dari Rutan kelas 1 Cipinang. Saya dulu di lantai 2 kamar 201. Dulu gedungnya ini kalau tidak salah. Karena saya ingatnya adalah masjid. Jadi saya gedungnya ini dibawa Mapenaling. Jadi saya ketangkep di Polsek Jagakarsa dengan kasus 303 dengan barang bukti 48.000. Mainnya kiu-kiu. Jadi saya ingat banget ada beberapa pejabat teras yang saya masih ingat di Rutan saat itu. Kepala rutannya adalah Pak Edi Kurniadi, KPR-nya adalah Pak Satrio Waluyo, terus jadi juga ada Pak Andi Sarif juga tadi beliau ada, terus ada Dr. Julius Sumarli, saya masih ingat ada Bang James Tampu Bolon, ada Bang Komang, ada Bang Anggiat dan sebagainya. Jadi buat teman-teman ingat R juga di sini. Tapi kan pertanyaannya teman-teman, pilihannya ada di kita. Di saat kita bebas nanti mau sukses atau tidak, pilihannya ada di kita. Teman-teman, saya tidak ada niat dari kecil untuk jadi artis. Karena saya menyadari muka, Bang. Ya, muka saya ini kalau naik Kopaja pasti nggak pernah duduk berdiri karena bagian copet. Ya kan, muka-muka Mongol ini muka-muka pencopet. Waktu Mongol masuk di sini aja nggak ada yang berpikir saya kena 303. Dipikirnya saya hipnotis. Tapi ternyata saya jujur teman-teman, orang kan bilang begini, wah kok bisa Mongol sukses? Saya menganggap Rutan kelas 1 Cipinang adalah ajang saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Benar loh teman-teman, saya bisa mengendalikan emosi, saya bisa bersahabat dengan banyak orang. Dulu saya sangat tertutup. Di saat saya masuk di sini baru diresmikan, belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Saya beragama Kristen teman-teman. Saya waktu itu mengajukan untuk pembangunan kegiatan kerohanian umat Kristen. Menghadapnya ke Kasubsi BHPT, waktu itu namanya Pak Zulkifli. Jadi pas kita mengajukan, Pak Zulkifli bilang, bagus adik Mongol, tapi bentuk kepengurusan dulu. Jadi dibentuklah kepengurusan, waktu itu masih di ruangan di sana dekat isolasi dulu, dan saya terpilih jadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Jadi kalau mau dibilang memang niat jadi artis, enggak teman-teman. Untuk jadi artis butuh muka yang ganteng, butuh koneksi yang banyak, butuh uang yang banyak. Muka seperti saya kalau main sinetron nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Muka seperti saya kalau main sinetron jadi pemeran utama nggak mungkin. Aliando masih hidup, Al Ghazali masih hidup, Chico Jericho masih hidup, Junot masih hidup, semua masih hidup. Saya kebagian jatuh dari pohon. Sinetron pertama Mongol itu pemeran utamanya Om Indro. Beliau adalah legend hidup dari komedi Indonesia. Saya diajak syuting sinetron judulnya Naik Enak Turun Oga. Anda tahu Mongol jadi apa? Kuntilanak, Pak. Nggak ada dialognya, Pak. Saya cuma disuruh naik di atas pohon pakai tangga. Sutradara saya, oke, action Mongol. Cuman segitu doang, Pak. Segitu doang. Jadi tidak gampang, Bos. Terus sinetron yang paling Mongol banggain tuh sinetron judulnya Ganteng-Ganteng Serigala. Wih, dari 10 pemeran utama nggak ada yang jelek. Tahu-tahu Mongol diajak main, seneng, Bos. Ketemu Aliando gitu, ya ampun Tuhan, ternyata nyampe di lokasi. Oke Ngol, sekarang jatah lu scene 9. Saya nanya dialognya mana, nggak ada Bang. Abang cuman ditabrak. Anda nonton aja di Google, nggak ada. Serius, saya lagi jalan ditabrak mobil, kelempar, jatuh got, meninggal, selesai. Nggak ada lagi lanjutan, udah mati. Serius. Jadi kadang-kadang kalau dalam hidup itu apapun
saya ambil selama tidak melanggar etika, moral, dan hukum. Itu harus kita junjung tinggi nanti kalau udah bebas. Jangan pernah berpikir, wah gua kan warga binaan, gua kan ya mentok hidup gua. Enggak juga teman-teman. Selama kita mau menjadi luar biasa, pasti kita bisa. Buktinya Mongol. Kenapa Mongol top? Karena saya nggak main sinetron, saya pelawak. Orang jelek paling enak jadi pelawak. Kenapa? Hina dirimu masuk duit. Jangan hina orang lain, ada undang-undang yang membackup, tapi hinalah dirimu. Nggak apa-apa lu ejek diri tapi masuk 50 juta. Ya kan? Nyantai sejujurnya dalam hidup, apalagi kita di dalam. Saya dulu masuk lapak B. Saya masih ingat banget. Palkamnya orang Batak. Pas dia lihat muka Mongol, langsung gak ditanya, duduklah kau di situ. Dikirain gue orang Batak, padahal gue orang Manado, Pak. Asli 100% Manado, cuman saya kebagian Manado yang jelek, bos. Saya kalau ketemu sama orang-orang Manado, saya selalu minder, karena kalau ada yang hilang cincin, hilang handphone, saya yang kena tuduhan. Serius, teman-teman. Jadi dulu kita ngadepin, wah makan cadong, Pak, aduh Tuhan, ngalemin. Jadi sekarang kita nggak bisa sombong lagi, nikmatin hidup aja. Hari ini kita kedatangan Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, semua lengkap jajarannya. Ini kebanggaan buat kita, betul? Kita bisa menyampaikan apapun yang menjadi unek-unek dalam hidup. Tapi kalau tadi kata Pak Menteri, untuk kapasitas rutan jumlahnya memang kita nggak ada idealnya, teman-teman. Pasti ada setiap hari masuk. Tapi kalau sudah masuk di dalam, syukuri. Makanan diantar, ya kan? Tidur dijagain. Iya kan? Iya bener nggak? Tidur dijagain, sakit ada dokternya. Makan dianterin, bener. Tapi nasinya dikasih ayam, ayamnya suka lari loh. Tapi kan itu katanya, loh, tapi realitanya Mongol gendut sekarang, bekas dari sini. Jadi ngadepin hidup nggak usah kaget. Tapi kalau Mongol mau nanya buat teman-teman warga binaan, kebetulan para pejabat lagi berkeliling, yang bangga jadi orang Indonesia, coba tepuk tangan. Yang percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, coba tepuk tangan. Teman-teman, Mongol kasih tahu buat teman-teman semua, Indonesia akan menjadi hebat kalau rakyatnya bangga terhadap negaranya. Setuju? Setuju. Apa yang nggak ada di bangsa kita? Semua ada, bos. Emas kita punya, tembaga kita punya, batu bara kita punya, bahkan kita nomor 2 terbanyak di dunia batu bara. Cabe, kita negara penghasil cabe terpedas nomor 2 di dunia. Cabe termahal Indonesia, bos. Cabe-cabean. Dulu 300, sekarang iPhone 16. Semua ada, makan setan pun. Anda boleh nonton semua film horor negara manapun, belum tentu setannya sarjana. Betul? Betul. Tapi kita punya suster ngesot. Begitu-begitu dia D3 kalau nggak S1. Sarjana loh setannya. Apa yang nggak ada? Semua penuh bangsa kita. Serius loh. Tapi kita juga harus sepakat, kita harus mengakui ada yang kurang keren dari bangsa kita. Setuju? Setuju. 1, nih buat Pak Wakil Menteri. Apa yang kurang keren dari bangsa kita? Negara Indonesia adalah negara terjorok nomor 1 di dunia dalam hal ngupil. Saya sudah manggung di banyak negara. Orang bule ngupil ambil selepet. Indonesia enggak, ambil dipelintir. Jorok, Pak. Joroknya di mana? Buangnya. Orang bule diselepet, kita nitip di mana aja, di bawah meja, di baju temen, dihantam. Nggak pernah dipepet di daun. Itu joroknya.
Kedua yang kurang keren dari bangsa kita apa? Ngusir setan. Kalau dia agamanya muslim, dibacain ayat kursi. Betul? Kalau agamanya Kristen, diusir dalam nama Yesus. Padahal sejujurnya itu salah. Harusnya tanya dulu setannya agama apa. Takut salah baca, bos. Dia kan ketemu suster ngesot dibacain ayat kursi, susternya Kristen, nggak mempan ayatnya, Pak. Mualafin dulu tuh suster baru dia ketahui. Jadi kita kalau mau jujur ya begitu. Permasalahannya kenapa kita takut dengan setan? Padahal setan Indonesia nggak ada yang menakutkan. Siapa yang menakutkan setan? Nggak ada. Setan Indonesia ngegemesin. Yang paling gemes siapa? Pocong. Tapi bang kan pocong suka lompat-lompat. Dia lompat itu bukan mau nakutin, mau minta tolong. Bukain dong, udah capek nih. Diminta tolong karena tangannya diikat. Nah sekarang Anda bacain apapun ke pocongnya, selama kapas di telinga nggak diambil, dia nggak denger, Pak. Dia cuma begini doang. Pertanyaannya, bang, pocong takutnya sama apa? Sama portal. Pocong itu kalau lihat portal pucat. Di si goblok sepinggan, gua nggak bisa lompat. Oleh sebab itu di rutan kelas 1 Cipinang ini nggak mungkin ada pocong. Depan portal. Dia mau lewat mana? Gitu. Jadi yang kedua apalagi? Untuk sehatnya manusia yang paling penting itu apa? Pikirannya. Buat Anda yang buncit hari ini, jangan mau ditakut-takutin dokter. Oh nanti kalau buncit serangan jantung, teman Mongol kurus meninggal jantung. Jantung nggak butuh gemuk kurus, Pak. Kalau dia ada potensi dihantam meninggoy. Tapi buncit itu lambang kemapanan, bos. Jadi siapa yang buncit? Anda berarti orang-orang mapan. Kenapa buncit mapak? Karena six pack banyakan ngondek. Banyak orang nge-gym six pack, tapi kalau sekali jalan dipanggil nengok siapa? Tuh, nggak begitu caranya. Buncit lambang kemapanan. Apalagi nanti kalau bebas, ya kan? Ingat teman-teman, sekarang pacaran di DKI Jakarta nggak lagi di Monas. Pacaran anak Jakarta Senayan City, bos. Cici, hilang ginjal lu baru celana dalam kebeli. Nggak ada, bos. Jadi sekarang apa yang perlu kita lakukan? Tunggulah sampai kita nanti bebas. Saya masih ingat Pak Wakil Menteri dulu pas mau bebas, saya sidang putus langsung pulang besoknya. Jadi pas malam sakamar ngomong, Ngol, nanti kalau udah bebas lurus ya Ngol, jangan nengok ke belakang, pasti balik lagi Ngol. Jadi Pak Wamen, saya jalannya ada dipanggil sama karutan, Mongol, enggak, gua nggak mau balik. Jalan terus, nyampe di ujung Mongol baru belok ke kiri, 10 menit, 5 menit Mongol balik. Ya Pak, balik lagi tapi jadi artis. Asik, cakep kan teman-teman? Jadi teman-teman punya potensi yang sama, sukses seperti Mongol. Semua punya potensi sama, banyak yang lebih ganteng dari Mongol tuh, cakep noh. Ah dia mah sama gue sama tapi nggak apa-apa. Yang penting di saat kita mau jadi orang sukses, yang harus kita lakukan satu teman-teman, pulang dari sini temui ibumu, minta ampun, minta maaf kalau sudah membuat mereka kecewa. Selanjutnya bilang ke orang tuamu, Ma, doakan aku menjadi anak yang sukses. Satu doanya dijabah oleh Tuhan, seumur hidupmu akan aman terkendali. Amin.
Nggak usah disesali. Tapi kan Pak Mongol, saya nggak salah kok, saya masuk. Biarkanlah, mungkin itu cara Tuhan untuk membuat engkau lebih baik dari sebelumnya. Amin. Nanti bebas. Ngol, gue pengen jadi artis. Belajarlah lompat dari pohon. Kan siapa tahu main sinetron tahu kebagian lompat, ya kan? Saya main sinetron 19. Paling fenomenal judulnya Maijah Pengen ke Mekah. Saya beragama Kristen, diajak main sinetron Muslim. Saya stres, Pak. Saya nggak tahu Al-Fatihah. Saya cuma bisa Assalamualaikum. Nyampe di lokasi syuting, saya bilang, Pak, saya kan Kristen. Oh, nggak apa-apa Pak Mongol. Judulnya apa Pak nanti? Babi ngepet Pak Mongol. Wah, Tuhan, pasti gua yang jadi babi, ini bener. Ini kan sinetron Muslim Pak. Yang diajak main sinetron Kristen Mongol doang. Judulnya babi ngepet, pasti saya yang jadi babi. Saya langsung bilang, Pak, ini serius Mongol. Tapi tenang, yang jadi siluman babi udah ada. Siapa Pak? Almarhumah Preti Asmara. Oh, jadi Mak Preti jadi siluman babi, betul. Yang jadi babi ngepetnya juga udah ada Pak Mongol. Siapa? Aldi Tahir. Wah, Mongol jadi menang. Oh, berarti gua nggak jadi apa-apa nih, bener. Dah, Mongol tanya, nanti Mongol jadi apa Pak? Oh, kamu gendong babi Mongol. Ini teman-teman, babinya asli. Mohon maaf, bukan dari styrofoam. Asli, babinya diikat di bawah pohon. Oke, Ngol. Gendong, ya Tuhan, babinya baru habis berak bos, disuruh gendong. Mongol bilang sama sutradaranya, tapi Pak, udah Ngol, sekarang gendong. Orang nanya, kenapa Mongol gendong? Karena saya sehari dibayar 30 juta bos. Jangankan 1 ekor, sekandang juga gua gendong. Duit masuk bos. Yang paling terakhir, apa yang kurang keren dari bangsa kita? Ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil paling unik di dunia. Lagu apa Pak Mongol? Lagu anak kecil yang paling unik, Burung Kutilang. Masih ingat Bapak Ibu? Bapak-bapak masih ingat? Di pucuk pohon cemara apa cempaka? Cemara apa cempaka? Cemara apa cempaka Ibu? Cemara. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi sama-sama, mengangguk-angguk sambil berseru. Saya beli tuh burung bos. 2 tahun saya pelihara, nggak pernah bunyi trililil. Nggak ada burung kutilang bunyi trilling, nggak ada burung bersiul-siul sepanjang hari. Mati tuh burung bos, mati tuh burung. Serius Pak. Lagu kedua, cangkul 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 yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Yang bilang nanam jagung cangkul yang dalam siapa? Pak, nanam jagung nggak pakai cangkul, cuman dicolok masuk. Lalu ini nyangkul. Lu mau nanam jagung apa jenazah atau jangan-jangan barang bukti? Dong bener ya kan? Nggak segitu nanam jagungnya. Lu nyangkul yang dalam jenazah bukan jagung Pak. Ada 178 lagu anak kecil unik. Bintang kecil di langit yang, siapa bilang langit malam biru? Malam hitam Pak, butek di atas. Lu kalau bilang itu biru, buta warna lu. Berapa warna pelangi? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia, pelangi pelangi alangkah indahmu. Habis selanjutnya di langit yang biru udah nggak ada lagi warna.
Cuman 3 pelangi kita, merah, kuning, hijau. Cacat pelangi Indonesia, Pak. Dikasihan. Tapi mau bagaimana lagi? Itu baru lagu, belum film anak kecil. Film anak kecil Indonesia udah kurang bermutu. Dulu ada si Unyil, ada didikan moralnya, ada Pak Raden yang selalu memberi nasihat. Sekarang anak-anak kita di rumah disuruh nonton film Marsha and the Bear. Ini anak siapa umur 3 tahun tinggal di hutan? Ini anak siapa gitu? Udah begitu temennya nggak ada orang, adanya beruang, serigala dan kelinci. Tapi nakalnya kasihan, ya Allah, nauzubillah, nakalnya Marsha sampai digotong-gotong sama serigala. Nggak kuat ngadepin si Marsha, serius. Belum lagi Dora. Ya Allah, anak umur 6 tahun kerjanya kelayapan. Saya belum pernah nonton Dora bikin PR, nggak ada. Dia selalu mau kemana kah kita hari ini? Anak siapa ini? Ini bapaknya nggak ngajarin anak, udah jadi kelayapan, bener loh. Udah begitu dia yang jalan, dia yang nanya, mau kemana kah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh kita yang jawab. Kita jawab ke hutan, dia teriak tentu tidak, kita ke pantai. Kalau begitu kenapa nanya PA? Di anak siapa sih? Pingin gua pites kalau ada di Indonesia. Cuman nggak boleh, kena undang-undang. Ya kan? Yang boleh hanya kita nasihati. Belum lagi film SpongeBob. Itu lebih parah, Pak. Tinggal di dalam laut bisa masak air. Ini gua sampai bingung, kok air mendidih lagi, ini siapa yang bikin film? Tapi nggak apa-apa lah. Sebatas hiburan oke-oke aja ya. Besok nanti mau bulan puasa, teman-teman. Tetap semangat. Salah satu doa yang kita harus lakukan, jangan lupa, jangan hanya diri kita yang kita doakan di saat bulan puasa. Doakan juga keluargamu yang di luar. Doakan juga biar bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Amin. Amin. Sudahlah, tapi kan Pak Mongol, saya nggak suka Pak Presidennya. Nggak usah suka, nggak suka. Sudah terpilih dan sudah dilantik. Mau tidak mau kita harus mendukung pemimpin kita. Setuju? Setuju? Nggak usah banyak yang ribet. Tapi kan Pak Mongol, nggak usah. Nikmati Anda di dalam, belajar banyak. Nanti Mongol akan ajukan program kepada Pak Menteri. Siapa tahu boleh Mongol kesini ngajarin. Siapa tahu kan yang cakep-cakep boleh jadi anchor, jadi MC. Pas nanti bebas, Mongol ajarin bagaimana menjadi MC yang baik. Gitu. Saya stand up, Pak. Jangankan orang hidup, orang mati. Saya udah 4 kali stand up di acara orang mati. Saya stand up depan presiden, udah 3 presiden, satu-satunya Indonesia, bos. Ya, dari Pak SBY, Pak Jokowi ke Pak Prabowo, 3 presiden ini honornya belum ada yang masuk. Nggak apa-apa. Itu karya saya buat bangsa, nggak harus dengan duit, gitu. Iya dong. Itulah namanya hidup, karena ada sesuatu yang kita harus beri kepada negara, karena kita juga sudah mendapatkan banyak dari negara. Betul? Buat yang jelek syukuri, keluar jadi stand up komedian. Tapi kan Bang Mongol bayar, sumpah demi Tuhan nggak bayar. Stand up komedi belajar semuanya gratis. Caranya cuma satu, bergabung dengan komunitas stand up komedi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Seluruh provinsi di Indonesia sudah ada komunitas stand up komedi. Datang, kalau ada yang minta bayar, bilang Mongol yang suruh. Buat apa stand up bayar? Pengalaman Anda di dalam boleh jadi materi. Saya juga dulu pertama kali stand up pengalaman di dalam, Pak. Jelek jadi artis. Itu karena yang di atas. Pas saya ngomong, Pak, balik lagi Bapak. Gimana mau Pak? Lagi saya ngajarin. Oh, Bapak dari ATM. Teman-teman, Mongol mau kasih tahu lagi terakhir. Teman-teman, kita kan sini sudah di dalam. Kalau boleh nanti pas bebas, sebagaimana kita masuk badan kita bagus, kalau bisa pulangnya pun badan kita bagus. Tapi kan Bang Mongol, saya suka ditato, nggak apa-apa.
Tetapi laki-laki yang hebat itu kalau mau ditato, alismu yang kau tato. Jangan tato badan. Apalagi sampai di sini. Mama saya alisnya ditato, sekarang turun di bawah. Serius, mama saya alis ditato, sekarang usia 82 melorot kulitnya. Ya kan? Terus udah di sini, kalau bisa keluar, apa yang kita lakukan dulu, keluar, jangan lagi kembali tempat yang sama. Gitu? Wah, saya narkoba bang. Ngapain narkoba? Beli mahal-mahal, makainya sembunyi-sembunyi. Nggak keren. Kalau mau make tuh flexing, kasih lihat. Besok dijemput paksa. Ya kan? Jangan Pak, saya artis berpotensi boleh pakai narkoba, tapi alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang aman terkendali. Setiap 3 bulan saya selalu pergi cek darah. Saya sekarang mah duda. Tadi Pak Menteri nanya, terus siapa tadi yang istrinya 2 di sebelah sini? Oh mantap. Saya istrinya 1 Pak, itu pun udah pergi. Saya ditinggal waktu gembel Pak. Sekarang saya jadi artis, muncul mantan nyonya. Cici. Pakai alasan Pak Joko nggak demi kau dan si buah hati. Karena Mongol orang yang taat, Mongol bilang sama dia, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ya kan? Lah gua gembel, lu tinggal. Sekarang gua punya Ferrari, lu dateng. Nggak ada begitu Pak. Dia 3 bulan dia muncul. Saya doa, Tuhan apa yang kulakukan supaya dia hilang. Saya kan beragama Kristen bang, dikasih ayat Alkitab sama Tuhan, usir dia, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Dia datang lagi mau teriak, hai engkau keturunan ular beludak, dari hadapanku. Hilang sampai sekarang. Sekarang permasalahannya, saya nggak boleh nikah lagi karena agama Mongol mengajarkan menikah sekali seumur hidup. Kalau ingin menikah lagi, nunggu mantan istri meninggal. Wah, otak preman kita keluar ini. Gua suruh orang aja kali ya. Tapi gua inget KUHP hukumannya bisa mati. Wah, enggak dah. Apa yang Mongol lakukan? Mongol bawa dalam doa tiap malam, Tuhan cabut nyawanya. Nggak bercanda. Gua doain mantan istri, biarin dia yang salah. Coba kalau dia ada, dia pasti penuh dengan berlian. Apalagi saya Manado, saya nggak boleh kalah dalam hal gengsi. Oh, ke gereja jari 5, cincin 7. Ibadah angkat tangan, berdoa nyembah Tuhan, enggak ngasih lihat haters di belakang. Jadi itu juga sama. Nanti pas kita pulang dari sini, kasih lihat kepada mereka yang ngomongin kita bahwa kita sudah bebas dan kita sudah berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin. Tapi kan bang, sekarang negara kita susah. Yang bilang negara kita susah siapa? Indonesia surplus, devisanya banyak, cuman adanya di kita. Mau tidak kita menjadi orang yang sukses? Itu kan, mau nggak? Peluang ada, potensi ada, nggak harus jadi artis, bisa jadi apa aja. Tapi lu kok kenapa jadi stand up? Stand up paling enak bang, serius. 15 menit 150 juta. Ini kan lucu nggak lucu udah dibayar dari minggu lalu. Jadi nggak ada bebannya. Jadi stand up itu paling enak selama engkau menikmatnya, namanya memegang prinsip etika, moral, dan hukum. Jangan bawa materi tentang agama orang lain, bawa materi tentang agamamu, tapi jangan kau jatuhkan harga diri agamamu. Engkau orang Manado, jangan materi orang Batak. Berarti Anda nyari mati, itu namanya. Bawa baret materi tentang orang Manado, banyak materi di daerahmu. Setannya lucu di daerah. Kalimantan bang, setan paling lucu apa? Swanggi. Apa? Yang perutnya di luar? Kuyang. Musiknya diapain? Pakai petasan. Digantung tuh yang lagi dia jalan, lu tempel, dia meninggal bareng lagi. Terus yang kalau boleh tetap laki ya. Soalnya lagi musim sekarang banyak cowok suka sama cowok.
Banyak bang, di luar banget lagi musim. Orang nanya kenapa Mongol begitu kok banyak? Karena pelajaran sekolah yang nyuruh cintailah sesama, disuruh cintailah sesama, didukung provider HP karena sesama lebih murah. Tapi kalau di sini enggak kan. Nih kan udah ada gedung sini, gedung ini. Kalau gedung ini khusus narkoba atau sama? Oh, kalau yang ini narkoba. Oh, jangan make lagi ya. Ngerokok aja Pak. Tapi kalaupun ada duit, kalau nggak ada nggak usah. Sekarang rokok mahal. Jangkrik. Itu apaan tuh? Wah, pura-pura nggak tahu. Pokoknya pesan Mongol terakhir adalah semoga di 2025 yang sudah mau bebas menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Jangan lupa doakan karutan Anda. Pak Karutan, beliau masih muda, cuman karena keseringan memikirkan Anda semua, beliau takutnya bisa terlihat lebih tua. Karena jujur 1000 adanya 3000 pasti berat Pak. Tapi beliau tetap melakukan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Yang jadi tamping tetap semangat. Butuh Mongol, don't forget call me. Udah bisa bahasa Inggris bang. Dulu belajar. Dulu di sini ada kursus yang dilakukan oleh BHPT. Jadi kursus pendampingan hukum, kursus bahasa Inggris. Mudah-mudahan tahun ini Mongol boleh mengajukan kepada pemerintah kalau boleh ada khusus seni di semua penjara di Indonesia. Amin. Iya tak? Apalagi sekarang Gubernur DKI Jakarta Bang Rano orang Betawi asli seniman. Siapa tahu boleh bikin kegiatan-kegiatan yang positif sehingga menjadi modal kita di saat kita nanti pulang nanti kita bisa menonjol masa depan yang lebih bagus, tidak kembali lagi ke dalam. Terakhir Pak Menteri, saya masih ingat Pak, saya bebas dari sini, saya pulang jalan kaki Pak, karena nggak ada duit. Jadi saya jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambassador Mall. Orang nanya kenapa nggak naik mobil Mall atau pakai kertas surat bebas. Saya ditempelin orang Pak di luar gara-gara surat bebas. Teman bilang Mall surat bebas bisa makan warteg gratis. Diusir sama ibu wartegnya. Tapi ternyata surat bebas itu hanya menyatakan bahwa kita sudah bebas demi hukum, tapi tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kalau besok bebas nggak ada duit, jalan kaki lah ke rumah. Orang Nabi Musa aja 40 tahun jalan kaki, umurnya panjang. Nih abangnya ngupil abis begini-beginiin. Lagi musim. Nah, makan bang. Ada itu ya, Indosiar ya ikannya ya. Iya. Ada ya. Oh, udah nggak ada ya. Wah, angkatan Mongol dulu ikannya Indosiar bang. Kadang nggak digoreng, cuman dikepret minyak. Aduh, dulu Mongol masih inget pas di polsek dibilang kalau masuk Cipinang bang jangan dimakan sup kacang hijau, itu batu semua. Itu ternyata fitnah. Pas Mongol nyampe, kacang hijaunya enak banget, nggak ada batu makan. Cuman yang disesalkan pisang Ambon harusnya begini, dia begini. Pas mau dimakan dipetak bunyi petak, oh masih mentah ternyata, harus diketekin lagi. Ya silakan bang teman-teman berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing ya. Kalau untuk makan jangan suruh orang Kristen yang doa makan, pasti lama banget. Tahu ya kan, tahu kami orang Kristen kalau doa makan sampai dingin belum amin. Ya bagi. Yang belum dapat jujur ya, jangan ambil 2. Udah dihitung soalnya. Ya asik. Kalau yang sakit tenang. Pak Menteri sekarang sudah keren Pak. Dulu kami sudah hanya ada klinik, sekarang pemasyarakatan bahkan sudah punya rumah sakit Pak.
luar biasa. Dulu kami hanya klinik, sekarang udah ada rumah sakit pemasyarakatan. Jadi 3 penjara yang ada di Cipinang, baik LP rutan maupun LP narkotik, sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau sekarang enggak. Tapi nggak usah berantem. Nggak ada ini. Wih, sapi. Wah, pisangnya beli di Kelapa Gading tuh kerjaan. Gemuk soalnya. Abang Pramuka, mantap. Tahu dasar Dharma Pramuka, Bang? Tahu, mantap. Terus Bang, terus asik, mantap. Selamat makan ya. Udah cuci tangan? Belum. Oh, berarti bawa di kamar aja. Apa ini? Ini kan peluru. Oke. Ya, gede banget itu, Bang. Kita mah minimalis, Bang. Ya, terima kasih, saya Mongol. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Menteri, Pak Wamen, semuanya. Sekali lagi mohon beri tepuk tangan yang meriah kepada